Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Marlin Krisyawati Mena, dosen pada program studi Ilmu Kelautan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Patimura. Video ini saya buat sebagai bentuk pernyataan diri dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya bidang pengajaran, sebagai salah satu syarat sertifikasi dosen tahun 2025. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait mata kuliah yang saya ampuh, yakni mata kuliah Oceanografi Fisika. Oceanografi Fisika adalah mata kuliah wajib pada semester 3 yang memiliki bobot 3 SKS dan membahas tentang sifat fisik laut dan dinamika yang terjadi di dalamnya. Adapun CPMK dari mata kuliah Oceanografi Fisika adalah yang pertama, mahasiswa mampu menguasai aspek fisik kimia dari air laut, yang kedua mengidentifikasi dan menganalisis sifat-sifat, gaya, dan jenis gerak massa air laut, yang ketiga menguasai sirkulasi perairan Indonesia dan karakteristik massa air perairan Indonesia, dan yang keempat menguasai metode pengumpulan data dan analisis data oceanografi fisika. Metode pembelajaran pada mata kuliah ini adalah student center learning yang diterapkan melalui ceramah diselingi dengan tanya jawab dan diskusi, kemudian case method dan project based learning. Bahan kajian daripada mata kuliah ini adalah yang pertama, sifat fisik kimia massa air laut, yang kedua, hukum dasar persamaan gerak air laut, yang ketiga, statistika dan kinematika, yang keempat, sebaran tekanan, arus relatif dan lereng, dan yang kelima, gerak air dengan gesekan angin, yang keenam, gelombang, yang ketujuh, pasang surut, yang kedelapan, estuari, yang kesembilan, sirkulasi dan massa air perairan laut Indonesia, dan yang ke-10 instrumentasi oceanografi, metode pengumpulan data dan pemrosesan data oceanografi fisika. Adapun bobot penilaian, yang pertama adalah partisipasi mahasiswa sebesar 10%, tugas terstruktur sebesar 10%, UTS 25%, dan UAS 35%, serta praktikum 20%. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang karakteristik massa air di perairan Indonesia. Berikut adalah cuplikan video pengajaran yang akan menggambarkan proses belajar mengajar pada mata kuliah Oceanografi Fisika. Selamat menyaksikan. Selamat siang semuanya. Apa kabar kalian hari ini? Mantap, semangat kalian, jawaban kalian itu langsung menghilangkan ingatan saya bahwa di luar sementara diguyur hujan ya. Dan di hari ini kita akan kembali belajar mata kuliah Oceanografi Fisika. Di hari ini adalah pertemuan ke-14. Tapi sebelum kita mulai, pertama saya ajak kita semua untuk bisa berdoa sebelum memulai pembelajaran kita di hari ini. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Belum kita masuk kepada materi, kalian tolong mengisi absensi, isikan pada absensi yang sudah disiapkan. Dan di hari ini, di pertemuan ke-14, kita akan membicarakan terkait dengan karakteristik massa air perairan Indonesia. Yang diharapkan dari luar dari ruangan ini adalah mampu untuk bisa menjelaskan definisi dan konsep massa air, kemudian juga mengidentifikasi massa air yang ada di perairan Indonesia, serta menganalisis karakter dari massa air itu sendiri, serta memahami peran daripada Arus Lintas Indonesia atau Arlindo, atau dikenal dengan Indonesia to Flow, terhadap pembentukan karakteristik massa air di perairan Indonesia ataupun massa air yang merupakan sumber dari Samudra Pasifik sebelum akhirnya keluar ke Samudra Hindia. Ya, oke. Di pertemuan kemarin 13 kita sudah membahas terkait dengan bagaimana sirkulasi yang terjadi di perairan Indonesia, baik itu sirkulasi yang diakibatkan oleh adanya angin monsun, kemudian bagaimana sirkulasi permukaan dan juga sirkulasi Arlindo itu sendiri. Dan di hari ini sebelum saya melanjutkan di pertemuan kita ke-14, saya ingin bertanya
saudari setelah melihat gambar ini, kira-kira adakah yang bisa berkomentar ataukah bisa memberikan pendapat terkait apa yang bisa ia simpulkan dari gambar ini? Kalau masih ingat materi kemarin, maka saudari pasti bisa langsung, saya ibu, gitu. Langsung 2 orang, berarti memang kemarin itu tidak sia-sia duduk di dalam kelas ya. Dan oleh karena itu silakan Nesa duluan ya. Perairan Indonesia adalah wilayah strategis yang terletak di antara 2 samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, dan letaknya di lintang rendah. Oke, betul sekali yang Nesa katakan bahwa dari gambar ini terlihat bahwa posisi strategis dari perairan Indonesia ya berada di antara 2 samudra besar, baik itu Samudra Pasifik yang di atas maupun Samudra Hindia yang di bawah. Dan betul bahwa salah satunya perairan di lintang rendah yang menghubungkan kedua samudra besar ini adalah perairan Indonesia itu sendiri. Selanjutnya ada lagi Gewin tadi sudah angkat tangan. Apa yang mau disampaikan? Jadi kontribusi Samudra Pasifik dengan karakteristik masa air yang berbeda, kita melalui perairan Indonesia akan mengalami perubahan dan keluar memiliki Samudra Hindia. Nah, Kevin sudah lebih mendalam ya. Artinya dia sudah bisa mengkaitkan antara apa yang kita pelajari kemarin dan kira-kira kaitannya dengan materi hari ini itu apa. Jadi peran daripada sirkulasi terhadap pembentukan dari karakter masa air itu sendiri. Tadi sudah dijelaskan Nesa bahwa menghubungkan 2 samudra, berarti masa air yang masuk itu ada dari Samudra Pasifik. Tetapi juga tadi Gavin sudah langsung menitik beratkan bahwa ternyata ada yang berubah, baik itu dari sisi yang pertama yang saudari lihat ini sebenarnya gambar yang pertama ini gambar apa? Dari skala warnanya ini menunjukkan apa? Ya, suhu potensial ya. Kemudian kalau yang di bawah? Oke, suhu potensial dan juga salinitas. Dari Samudra Pasifik ternyata setelah keluar dari perairan Indonesia juga mengalami perubahan. Selain juga ada masa air tersendiri atau karakter suhu dan salinitas tersendiri yang berbeda di perairan atau karakter masa air Indonesia itu sendiri ya. Sementara kalau yang di bawah ini, yang kotak merah ini apa? Input fresh water ya. Jadi input air tawar, sementara yang di ini adalah ya yang merupakan wilayah percampuran di perairan Indonesia ya. Oke, sekarang tadi bicara masa air. Apa itu sebetulnya masa air? Jadi masa air ini didefinisikan sebagai volume daripada air laut yang memiliki karakter yang relatif seragam. Sebetulnya untuk kita mengetahui karakter daripada masa air ini, kita dapat mengidentifikasinya dari 2 parameter utama, baik itu suhu dan juga salinitas ya. Nah, jadi masa air ini sebetulnya dibawa ya, masa air ini dibawa oleh aliran yang kita pelajari minggu kemarin. Artinya bahwa ketika masa air itu terbentuk ya, kemudian dia bergerak yang dibawa oleh sirkulasi, dan ketika dalam perjalanannya apakah dia dapat betul-betul mempertahankan karakternya ataukah dia akan berubah seiring dengan proses perjalanannya begitu. Dan untuk bisa mengecek atau bisa menelusuri daripada karakter masa air itu, kita perlu nih melihat bagaimana identifikasi masa air itu sendiri dengan analisis-analisis yang akan kita pelajari setelah ini. Jadi masa air ini dapat bergerak secara vertikal maupun secara horizontal. Misalnya konsep vertikal ada upwelling. Saudari tahu kan upwelling itu apa? Pengangkatan dari lapisan bawah ke lapisan permukaan ya. Kemudian juga secara horizontal itu juga terjadi pergerakan atau perpindahan terkait dengan masa air. Nah, kita harus tahu bahwa perairan kita ini unik dan juga topografi, batimetri, dinamika yang terjadi ya. Kita kan tahu bahwa kita punya pulau-pulau, kemudian ada yang dalam, ada yang dangkal. Itu ada pengaruh tidak? Kita akan pelajari selanjutnya. Jadi yang tadi saya sudah bilang bahwa ternyata pembagian komposisi kepulauan kita, kemudian karakter daripada baik itu di laut dengan topografinya, batimetrinya,
itu mempengaruhi masa air yang ada di dalam perairan Indonesia. Ada misalnya pulau-pulau dengan atau perairan-perairan yang dalam, baik itu terdapat di wilayah kepulauan Indonesia, perairan Indonesia Timur, tapi juga ada perairan-perairan dangkal yang juga ditemukan di Indonesia bagian barat, ya. Ada paparan-paparan, dan kompleksitas daripada batimetri ini juga mempengaruhi karakter masa air yang terjadi karena berhubungan dengan bagaimana dinamika yang terjadi di situ, ya. Masa air yang dari masuk ke perairan Indonesia adalah masa air dari Samudra Pasifik, ya, baik itu Pasifik Utara maupun Pasifik Selatan dengan jalur-jalur masuknya tersendiri. Laut apa? Sulawesi dan juga Selat Makassar. Kemudian kalau jalur timurnya Laut Maluku dan juga Halmahera, ya. Namun juga ada juga yang masuk lewat Laut Cina Selatan, ya. Ketika dia keluar ke Samudra Hindia, itu lewat mana? Lewat apa aja? Selat Lombok, ya, Ombay, sama Celah Timor. Tadi saya sudah katakan di gambar pertama, ternyata di daerah kita ini punya juga perairan yang memang merupakan lokasi untuk terjadinya percampuran masa air secara sempurna, ya. Baik itu ada di Makassar seperti yang di sini di Makassar, ya, kemudian juga di Laut Banda. Nah, jadi ketika perjalanan panjang itu, apakah masa air ini akan berubah ataukah yang masuk dari Pasifik itu juga akan sama tetap bertahan sehingga dia keluar juga membawa karakter yang sama? Menurut saudari berubah atau tidak? Berubah, karena tadi faktor-faktor yang tadi. Nah, bagaimana kita membahas terkait dengan karakter masa air? Kita akan mengidentifikasi, menentukan masa air ini apa dan apa, mendeteksi masa air. Kita harus melakukan analisis yang namanya analisis dengan menggunakan TS diagram. Dan TS diagram ini nantinya mengidentifikasi karakter dan sumber masa air dari suatu perairan. Itu penting untuk kita pelajari terkait kelanjutan mempelajari percampuran daripada masa air, ya. Jadi ada tidak dasar dari kita mengkelompokkan masa air? Ternyata ada nih. Zaman dulu, ya, itu dari tahun 1961. Kalian sudah lahir atau belum? Saya juga belum lahir. Sudah ada penelitian, ya, menjelaskan terkait dengan karakter masa air, ya, identifikasi masa air dari opa kita Wirkia, ya. Jadi ada beberapa masa air yang sudah beliau identifikasi dengan karakternya. Nah, inilah yang disebut sama TS diagram. Saudari bisa lihat ini yang disebut TS diagram. Komponennya apa saja? Kalau sumbu X itu apa? Salinitas, ya. Sumbu Y itu adalah suhu potensial, dan kalau di sini apa ini? Kedalaman, ya. Ini dengan warna, ya, bisa dilihat dengan skala warna. Namun di sini juga nih ada nih. Kira-kira yang melengkung-melengkung ini apa? Apa namanya? Ya? Namanya isopiknal, ya. Jadi garis-garis yang menghubungkan titik dengan kerapatan atau densitas yang sama. Jadi tadi untuk Pasifik yang masuk itu ada 2. Jadi hanya saudara harus tahu bahwa bukan hanya kita bilang Samudra Pasifik, tapi kita harus bisa lebih mengerucut lagi Pasifik mana? Pasifik Utara apa Pasifik Selatan? Karena tadi kan ada beda karakter di slide yang pertama, ya kan? Dan setelah itu juga bagaimana pengaruhnya kontribusi? Apakah lebih banyak yang lewat jalur barat, Makassar itu yang adalah dari masa air Pasifik Utara? Ini adalah saya sekilas saja kalkulasi yang terjadi di Pasifik Barat, ya, sehingga bisa membuat adanya Arlindo atau aliran yang bisa masuk ke perairan kita, baik itu lewat Laut Sulawesi maupun lewat Laut Maluku dan Laut Halmahera dengan karakternya masing-masing, baik itu suhu dan salinitasnya. Nah, kita langsung fokus saja untuk karakteristik masa air daripada Arlindo. Kalau Arlindo itu dia berada di lapisan apa? Termoklin, ya. Jadi yang tadi saya sampaikan bahwa ada yang namanya NPSW, tapi ada juga yang namanya NPW, ada yang namanya
SPSW atau SPTW, tapi juga ada yang namanya juga SPSLTW. Nah, kira-kira bagaimana penamaan masa air ini? Jadi kalau masa air itu saudari lihat umumnya tuh dia empat huruf ya. 2 huruf pertama itu merupakan sumbernya itu dari mana? Dari utara atau selatan. Kemudian 2 huruf belakangnya itu adalah lapisan. Jadi ada lapisan mana? Intermediate kah? Ya, ataukah lapisan dalam kah? Jadi gitu. Dan ini adalah NPSW dan juga NPIW untuk di lapisan NPSW untuk lapisan termoklin, ya. Kemudian ada juga yang di intermediate, ada NPW North Pacific Intermediate Water. Dengan karakternya misalnya NPSW itu untuk salinitasnya 34,8 sampai dengan 35 ya. Begitu. Sementara yang di bawahnya itu NPW 34,4 misalnya begitu ya. Kita lanjut untuk yang sekarang saudari lihat, misalnya ketika kita mau lihat karakter masa air di pintu masuk daripada Arlindo itu sendiri, misalnya di jalur Talaut dan juga Halmahera. Setelah dilakukan penelitian oleh Lee et al. Dalam ekspedisi yang dilakukan, ternyata digambarkan profil daripada TS diagram seperti ini, bahwa NPTW atau NPSW tadi ya salinitasnya itu lebih tinggi ya, salinitas maksimum 35 sampai 35,2, sementara lapisan yang di bawahnya itu masa air yang di bawahnya NPIW itu salinitasnya 34,2 sampai 34,4 ya. Jadi ada tuh perbedaan karakter. Setelah itu, ini kan dia bikin cross section ya, saudara lihat ya, cross section ini nih. Maksudnya dia bikin garis yang terdiri dari titik-titik pengukuran. Data ini diambil pengukuran CTD ya di beberapa titik, dan titik ini membentuk suatu cross section seperti ini. Dan setelah dipetakan untuk masa airnya, boleh diidentifikasikan ada 2 masa air. Jelas bahwa masukan yang masuk lewat jalur Talaut Halmahera sampai menuju ke Maluku itu masih ada ditemukan NPTW dan NPIW ya. Kemudian juga ini kalau dibikin sebaran secara melintang, nah terlihat kalau merah sekali nih, ini nih ya, lapisan core-nya ini nih, dia akan tinggi kan, di atas 35 atau, nah ini adalah NPTW, sementara yang di bawahnya ini adalah NPIW. Karakternya itu dia berada di sekitar 100 sampai 200, sementara untuk yang intermediate itu di bawah 300 misalnya sampai dengan 400. Seperti itu. Lalu ini adalah karakter masa air Indonesia. Kalau kita lihat di gambar ini berarti memang beda antara yang di luar, di dalam, sampai yang ketika keluar. Artinya pintu masuk di dalam dan ketika keluar. Kalau dari sini langsung dapat disimpulkan bahwa ketika di dalam kepulauan Indonesia salinitas yang masuk itu misalnya 34,8 ya, ketika dia keluar ke perairan Indonesia itu bisa sampai dengan 34, berapa ini warna biru ini? Yang warna biru berapa? 34,4 ya. Begitupun juga dengan temperatur. Selanjutnya kita akan masuk ke masa air perairan Indonesianya. Jadi saudari bisa lihat di sini ada Makassar, ada Banda. Gambar ini menceritakan atau memberikan informasi terkait bagaimana masa air perairan Indonesia dia bervariasi atau mengalami perubahan dikarenakan oleh perubahan adanya yang kemarin kita bahas apa? Angin muson. Kan di sini ada nih muson tenggara sama barat laut. Ya.
berarti laut. Jadi ini ada dua musim yang berbeda. Di sini kelihatan ketika di muson Tenggara ini seperti apa untuk perairan Banda, kemudian juga untuk Makassar juga seperti apa. Kalian bisa bedakan, lihat kan dari salinitasnya saja dia berbeda. Misalnya Makassar, coba lihat Makassar saat musim barat ya, dia ada di sekitar misalnya ini nih ya. Kemudian untuk yang musim timurnya dia di atas, ya kan? Berarti berbeda kan? Nah, itu secara musiman. Nah, sekarang juga kita bisa lihat bahwa ada data, ada penelitian yang sudah dilakukan mengumpulkan semua data-data. Ternyata bahwa dari perjalanan masa air Arlindo itu dari dua jalur yang berbeda sampai dengan keluarnya itu setelah dipetakan tiap perairan itu memiliki karakteristik yang berbeda, ya, karakteristik yang berbeda. Namun tetap terlihat bahwa ada masa air utama yang tadi tuh ada NPSW, tapi juga ada NPIW, ya. Kemudian juga nantinya di yang dari Pasifik Selatan juga ada PSW dan juga ada yang satunya lagi SPSLTW misalnya begitu toh. Jadi untuk NPSW saudari lihat bahwa kita lihat ya NPSW di jalur Laut Maluku ditandai dengan warna merah, gelap, marun ini sampai dengan yang warna kuning. Dari yang warna marun sampai di warna kuning ada pergeseran tidak? Ada, ya kan? Pergeserannya itu besar loh, dari 34,9 hampir 5 sampai dengan 34,5. Itu berarti sekitar berapa? 0,4 ya. 0,4 untuk bagaimana reduksi salinitasnya. Jadi terlihat bahwa ketika dia masuk, dia keluar itu sudah tidak sama lagi dengan yang dia masuk. Begitupun juga dengan yang di jalur timur. Ya, yang di jalur timur juga demikian. Jalur timur yang masuk misalnya 34,35 untuk yang intermediate, ya, intermediate 34,35, dan ketika dia keluar juga 34,47, berarti itu ada perubahan. Oke, begitupun juga dengan masa air Pasifik Selatan. Nah, kita selesai. Saya harap tadi kita saudara bisa mengerti kesimpulannya bahwa masa air dia memiliki karakter fisik yang tetap konsisten, ya, dan dia akan bisa dideteksi baik itu lewat data suhu maupun data salinitas. Kemudian juga yang tadi kita pelajari untuk Arlindo yang masuk dari Pasifik itu ketika keluar dia akan tereduksi, ya, apa yang terjadi di perairan Indonesia, apakah itu input air tawar maupun juga dengan mix master tadi istilahnya itu yang mereduksi karakter masa air dari ketika ia masuk sampai ketika nantinya ia keluar. Ya, itu saja yang ingin saya sampaikan. Sebelum kita akhiri, sudah jelas? Jelas. Tapi ada yang ingin bertanya atau tidak? Oke, disilakan, Amel. Saya ingin bertanya mengenai karakteristik masa air di Pasifik Utara dan Pasifik Selatan. Itu akan tercampur dalam perairan Indonesia di bagian mana itu? Oke, jadi Amel sudah bertanya kira-kira masa air Pasifik Utara dan Pasifik Selatan itu akan tercampur di wilayah perairan yang mana atau di laut yang mana, ya? Saya mau kasih tunjuk. Jadi untuk percampuran masa air yang masuk dari Pasifik Utara dan Pasifik Selatan, dia akan ketemu siapa tahu di lokasi mana? Ada yang tahu? Dari gambar ini sudah kelihatan. Kira-kira dia ketemunya di mana? Laut Banda. Nah, ketika ketemu di Laut Banda, itu akan terjadi tuh mixing tuh, percampuran, ya. Kenapa sampai dia ketemu di Laut Banda? Karena yang dari Pasifik itu Samudra Pasifik, masa air Pasifik Selatan masuk dari Laut Halmahera, kemudian terus ke Seram, tapi setelah itu ke Laut Banda. Untuk Pasifik Utara yang masuk dari Laut Sulawesi, Selat Makassar, kemudian Flores
dan selanjutnya juga bergabung ke Banda. Jadi Banda ini itu dia seperti baskom ya, baskom untuk bisa mengumpulkan ataupun mencampurkan dua masa air dengan karakter yang berbeda ini. Oke, itu saja. Oke, saya kira jelas ya. Baik, untuk tugas pertemuan ke-14, saudara diminta untuk mengakses link Google Drive kumpulan tugas, kemudian interpretasi TS diagram berdasarkan lokasi perairan yang sudah ditentukan dan didasarkan pada referensi yang dicantumkan. Tugas akan dikumpulkan sesuai waktu yang telah ditentukan. Dan untuk selanjutnya di pertemuan terakhir kita, di pertemuan 15, kita akan bicara terkait instrumentasi oceanografi, metode pengumpulan data, dan pemrosesan data oceanografi. Ya, itu saja, sekian dari saya. Tetap jaga kesehatan ya, meskipun hujan kalian tetap harus rajin ke kampus ya. Lalu usahakan jangan sia-sia ke kampus, karena setelah menerima materi kedepannya kalian harus persiapan untuk di akhir nanti ada UAS ya. Semoga bisa mengerti, dan juga di UAS nanti kalian bisa memberikan jawaban sesuai dengan apa yang sudah kalian dapatkan, dan itu untuk bekal bagi kalian masa depan. Sekian, kita akan berdoa mengakhiri akan pertemuan kita di hari ini. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, selamat siang. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Selamat siang. Demikian video pembelajaran sebagai bentuk unjuk kerja dalam bidang pengajaran. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.